Saya percaya hari-hari ini adalah hari penurunan Roh Kudus buat setiap hidup kita. Amin. Saudara tahu Roh Kudus sudah ada di dalam saudara? Amin. Aminnya hanya beberapa saudara. Karena sebenarnya nggak mantep sebenarnya. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saudara, kalau malaikat untuk menyembah Tuhan itu sangat gampang. Betul? Tuhan perlu kita enggak untuk nyembah Tuhan setiap hari? Perlu enggak? Perlu enggak saya mau tanya? Perlu enggak? Enggak perlu saudara. Saudara sembah Tuhan setiap hari itu enggak perlu sebenarnya. Tuhan enggak butuh itu. Karena Dia Tuhan sudah disembah oleh malaikat-malaikat di surga. Jadi jangan kegeeran saudara. Saya harus PW hari ini untuk sembah Tuhan. Kegeeran. Saya harus baca Alkitab hari ini supaya Tuhan senang. Kegeeran. Itu GR yang berlebihan. Saya harus ke gereja. Saya harus datang ke persekutuan supaya Tuhan senang. Sering kali diomong gitu kan sama guru sekolah minggu kita. Pergi ke sekolah minggu supaya disenangkan Tuhan. Saudara dibuat GR sama guru-guru sekolah minggu. Kalau saudara baca Alkitab, itu buat kepentingan saudara sendiri. Saudara sembah Tuhan, mengucap syukur, itu buat kepentingan Anda sendiri. Enggak, buat kepentingan Tuhan. Saya ngomong, salah besar. Tuhan enggak ada kepentingan untuk saudara sembah. Karena malaikat di surga sudah berlaksa-laksa nyembah Dia. Jangan kegeeran. Saya jujur sering kali ngomong sama pelayan mimbar. Kamu ya pelayan mimbar, jangan kegeeran. Tanpa kamu, tanpa kita, apakah kerajaan surga terguncang? Enggak. Tanpa kita sembah Tuhan, Dia Tuhan sudah menciptakan malaikatnya untuk menyembah Dia. Jadi sekali lagi saudara, hidup kita ini jangan kegeeran. Wah, kalau nggak ada saya nyembah Tuhan, wah surga bisa kosong. Kegeeran. Tanpa saudara dan saya, Tuhan tetap Tuhan yang mulia. Dia tetap Tuhan yang maha besar. Tapi persoalannya, kalau kita yang lemah, kalau kita yang penuh kekurangan, kalau kita yang penuh dengan dosa, kita bisa sembah Tuhan. Itu adalah nilai plus. Karena malaikat gak pernah susah. Malaikat gak pernah sedih. Malaikat diciptakan untuk menyembah. Amin. Tapi manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang penuh dengan dosa, kita bisa sembah Tuhan. Kita bisa mengucapkan terima kasih Yesus. Itu yang membuat surga bergoncang. Kok bisa ya? Manusia yang penuh dengan kekurangan, tapi bisa mengucap syukur. Kalau kita di dalam kesenangan, di dalam kelimpahan, mengucap syukur itu gampang enggak? Gampang. Tapi kalau kita di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kesusahan, di dalam persoalan yang luar biasa, bisa mengucap syukur enggak? Susah. Setiap manusia punya persoalannya masing-masing. Betul saudara? Sakitnya enggak sama. Ada yang sakit hati, ada yang sakit kepala, ada yang sakit dengkul, ada yang sakit perut. Tadi sebelum kesini sakit perut saya, tapi puji Tuhan hilang. Seringkali orang ngomong, saya sudah sembuh dari sakit hati saya. Hehe, belum tentu. Besok-besok bisa sakit kepala.
Saya sudah sembuh dari sakit kaki saya. Belum tentu. Besok-besok bisa sakit tangannya. Karena manusia ini penuh dengan kelemahan. Amin saudara. Lemah. Daging ini lemah. Apalagi jiwa ini lemah. Dan apalagi hati ini lemah. Amin saudara. Tapi hari ini, tepatnya mungkin kemarin, 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Yaitu hari penurunan Roh Kudus. Saudara sudah terima Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Sang Penolong. Amin. Roh Kudus itu adalah Sang Penolong. Minggu kemarin, waktu saya nyampaikan hari Jumat, tentang bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Suaranya ternyata sampai hari ini bisa kita dengar. Sudah disinggung sama Ibu Nani. Roh Kudus, Sang Penolong. Mari kita baca saudara. Yohanes 16 ayat 7. Saya lupa bawa kacamata pula. Saking buru-burunya, saking sakit perut, jadi lupa bawa kacamata. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, simak saudara, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku itu siapa? Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta, ayat 4, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di poin pertama, Yesus berkata, aku pergi nak. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan kalimat sebelumnya berkata, adalah Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 berkata, adalah lebih berguna. Ngomong kanan kirinya, lebih berguna. Lebih berguna. Sang Roh Kudus, the helper, Sang Penolong. Tuhan Yesus ngomong, aku naik ke surga dan aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dan penolong itu lebih berguna. Lucu ya saudara ya. Murid-muridnya pada waktu itu ngomong, lah guru pergi. Guru itu sangat luar biasa. Engkau bisa menyembuhkan yang sakit. Engkau bisa membangkitkan yang mati. Bahkan engkau bangkit dari kematian. Tapi engkau ngomong sekarang guru, lebih berguna kalau aku pergi daripadamu, dan aku akan memberikan kepadamu seorang yang lain, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Dia sendiri ngomong, Rohnya yang kudus akan lebih berguna buat hidup setiap kita. Yang pertama, ingat saudara, Rohnya yang kudus itu sangat berguna buat hidup kita. Apa artinya sangat berguna? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu Roh Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Menyertai kamu hanya 33 tahun. Hanya 50 tahun. Tapi seumur hidupmu dan seumur hidup saya. Menyertai saudara dan saya selama-lamanya dan dimanapun. Luar biasa ya saudara ya.
Di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Rohnya yang kudus, Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau Yesus enggak pergi pulang ke surga, Rohnya yang kudus enggak balik dalam hidup kita. Tapi hari ini kita memperingati penurunan Roh Kudus. Dan saya dan saudara mengingatkan sekali lagi, firman-Nya berkata, kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam hidup kita. Artinya apa? Setiap menit, setiap detik kita harus tahu ada Roh Allah. Dan kita harus sadar, jangan pakai hidupmu dengan keinginanmu sendiri, tapi biar kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kita. Kesusahan, kesedihan tetap ada. Karena ini daging, ini jiwa. Tapi percayalah, Sang Penolong itu lebih berguna dan menyertai kita selama-lamanya. Amin saudara. Yang pertama tadi kita berkata lebih berguna saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia terus tinggal bersama-sama kita. Amin. Yang kedua, Sang Penolong ini, Roh Kudus ini, kita mau baca di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat berikutnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang kedua yang saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan, yang kedua Sang Penolong ini adalah jaminan dari keselamatan kita. Dia yang akan menolong, dia yang akan membawa, mengawal hingga keselamatan saudara dan saya itu sampai nanti di surga. Amin saudara. Luar biasa ya. Mungkin kita ngomong, oh Roh Kudus cuma bisa diajak ngomong. Ya benar. Oh cuma nolongin. Oh ya benar. Tapi ternyata dia menyertai kita selama-lamanya sampai kesudahannya. Mungkin nanti sampai Armageddon. Firman Tuhan berkata seperti itu. Dan yang kedua, dia yang membawa kita, menjamin kita untuk menerima keselamatan itu. Di Alkitab NIV itu bagus saudara, terjemahannya. Terjemahannya bagus. Efesus 1 ayat 13 dan 14 NIV berkata, when you believe, you are marked in Him with a seal. Jika kamu percaya, kamu itu dimeteraikan oleh suatu seal, yaitu Roh Kudus. Janji Holy Spirit, janji Roh Kudus itu, who is a deposit guarantee our inheritance until the redemption. Jadi itu deposito, deposit. Dan the message ngomong lebih keren lagi. Itu the first installment, pembayaran awal kita
untuk janji keselamatan itu. Jadi kita ini sudah dideposit, sudah didepositokan, sudah dibayar untuk janji keselamatan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan Roh Kudus itu yang akan menjadi jaminan kita sampai garis akhir. Luar biasa Tuhan kita. Dia pergi ke surga dan dia ninggalin jaminan itu. Dan dia ninggalin Roh Kudus itu memberikan buat setiap kita. Untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita. Di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata ini. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh telinga kita dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu semua yang akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percaya saudara, kita gak pernah berjalan sendiri. Kita gak pernah dengan sendirian. Tapi kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Dan Tuhan sendiri, Yesus sendiri berkata, lebih berguna. Karena Dia Roh Kudus yang akan menyertai engkau dimanapun dan kapanpun. Di dalam kesendirian saudara, di dalam keterpurukan saudara, Dia Roh Kudus yang menjadi penolong. Amin. Dan yang kedua, ternyata Dia menjadi jaminan dari keselamatan kita semua. Dia akan mengawal setiap kita sampai garis akhir, sampai destiny kita tuntas. Mungkin suami kita, mungkin istri kita gak bisa mendampingi kita selama-lamanya. Tapi ternyata Roh Kudus mendampingi kita selama-lamanya. Dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, tadi Lucky mengatakan tentang deposito ya, tentang deposit. Jadi deposit itu adalah sesuatu hal yang sudah dibayar di muka ya. Kalau orang mau membeli sesuatu, suka kita bayar dulu, deposit dulu, bayar dulu uang muka dapat dikatakan. Nah, sebenarnya yang tadi katakan uang muka itu sudah dibayar sebelum kita mendapatkan sesuatu, sudah dibayar. Tuhan Yesus sudah membayar lunas sebenarnya. Bukan sekedar deposito sedikit, bukan sekedar uang muka. Tapi sudah dibayar lunas. Dan menandakan ada jaminan dalam hidup saudara dan saya untuk diberikan penolong. Luar biasa banget yang dinamakan penolong. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, lebih baik aku pergi, aku akan mengirimkan penghibur. Karena Roh penolong ini itu di mana saja, kemana saja kita, pada waktu apapun dia selalu eksis, selalu omnipresent, ya, selalu ada. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, kalau Tuhan Yesus ada di Yerusalem, tidak mungkin ada di Bethlehem. Ya.
Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang pergi ke Yerusalem. Yesus nggak ada di Bethlehem. Pada saat Tuhan Yesus pergi ke Samaria, ya, Yesus tidak ada di Yerusalem. Tetapi sesudah Yesus pergi, maka ini yang dikatakan lebih penting, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kalau aku tidak pergi, kamu gak ada yang menyertai kamu selama-lamanya, dimanapun juga, kapanpun juga. Ya. Tapi kalau Yesus sudah pergi naik ke surga, lalu diturunkan Roh Kudus, itu dia omnipresent, selalu ada dimanapun juga. Saudara tidur dijaga oleh Roh Kudus, saudara berjalan bersama Roh Kudus, saudara ke kamar mandi bersama dengan Roh Kudus, sehingga engkau tidak akan takut karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Yang penting saat ini siapkan hati, ya, sekali lagi saya katakan, siapkan hati untuk hari Selasa, ya. Biar kita kepenuhan Roh Kudus. Biar kita dapat merasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Kuasanya, ya, omnipresentnya, sampai saudara dan saya boleh merasakan nih loh Roh Kudus. Saat-saat ini saya banyak mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Roh penolong itu selalu menolong. Dalam keadaan takut bisa tidak takut. Dalam keadaan deg-degan bisa tidak deg-degan. Dalam keadaan menghadapi sesuatu bisa dijalankan dengan beres. Itu siapa? Hanya pertolongan Roh Kudus. Minta saat-saat ini dipenuhi setiap kali. Saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Tapi kalau cuma sedikit gak bisa dirasakan. Minta dipenuhi supaya bisa merasakan dalam hidup kita. Ada sesuatu keratos, kuasa yang menguasai kita. Sehingga tidak kita merasa takut dalam menghadapi apapun. Dalam dunia ini banyak perkara yang kita hadapi. Tetapi percayalah, dengan Roh penolong itulah yang akan dapat menolong kita dalam menghadapi apapun juga. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih Engkau sudah mengirimkan Roh penolong ini. Begitu Engkau naik ke surga, Engkau menurunkan Roh penolong ini. Roh kekuatan, Roh penghibur. Bapak, kemarin kami memperingati akan keturunan Roh Kudus. Hari Selasa ini Tuhan kami berdoa, turunkan kuasa-Mu yang luar biasa pada saat kebaktian yang akan kami adakan hari Selasa ini Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata, buat suatu yang dahsyat Tuhan, buat suatu mujizat Tuhan, sampai setiap kami merasakan ada omnipresent. Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau ada. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan, kami sangat percaya Roh penolong sudah ada dalam hidup kami. Dan menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Apabila saat ini kami menghadapi suatu masalah Tuhan, baik masalah perekonomian, kami percaya Roh penolong akan menyelesaikan. Kalau saat ini kami sedang menghadapi sakit penyakit,
sampai merasakan tidak ada obat yang dapat mengobati kami. Roh penolong sudah datang, akan menolong kami, membuat jalan keluar dari segala sakit penyakit kami. Yesus Kristus adalah penyembuh. Bilurmu menyembuhkan. Engkau sudah membayar dengan lunas. Engkau akan datang kepada kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Apabila kami menghadapi sesuatu kesukaran demi kesukaran Tuhan, persoalan demi persoalan keluarga, persoalan segala macam yang kami hadapi saat ini, Bapak, ada roh penolong yang akan menolong kami untuk menyelesaikan semua masalah kami. Berikan kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terima kuasa Roh Kudus. Kami terima penyertaan-Mu yang sempurna hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami menerima Tuhan, daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi, perubahan cuaca maupun apapun, tapi kami percaya semua virus-virus maupun semua keadaan perubahan cuaca apapun tidak akan dapat mengena kami, karena di dalam tubuh kami sudah menerima daya tahan tubuh yang ilahi. Biarlah menguasai hidup kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami, sehingga diselubungi Tuhan kami ini dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Tuhan. Kami terima karena kami percaya Engkau ada di tempat ini, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan yang saat-saat ini dialami oleh bangsa kami, kami mohon Kau pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Engkau yang akan pegang kendali pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati akan Bapak Presiden kami dan semua stafnya, untuk benar-benar dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami berdoa Tuhan, beri keamanan buat bangsa kami. Lepaskan Tuhan oknum-oknum yang ingin menghancurkan pemerintahan bangsa kami. Engkau yang akan menindas Tuhan. Engkau yang akan menghancurkan Tuhan. Yang Engkau akan memporak-porandakan semua rencana-rencana jahat. Semua rencana-rencana yang ingin menghancurkan NKRI. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk meredakan semuanya. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Engkau mendengar doa kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk menjalani sepanjang hari ini. Biarlah benar-benar pengurapan-Mu turun atas kami, turun juga atas mata kami, turun atas telinga kami, turun atas bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan. Biarlah Kau cengkeram hati kami untuk tetap tidak dipengaruhi dengan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Dan semua roh keraguan-raguan kami dipatahkan. Semua sifat kami yang tidak baik dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi, tangan yang mau mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Kau. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan semua menghasilkan anugerah dan berkat yang daripada-Mu. Engkau pimpin kaki kami ya Tuhan,
supaya kaki kami ini Tuhan, Engkau pimpin jalur yang kami jalani, supaya benar-benar perjalanan kami menjadi berhasil, karena kami tahu ada pelita pada kaki kami, terang untuk menerangi jalan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.